Suami izin dinas keluar kota namun ternyata ia nikahi gundiknya di Villa Bali. Saat ia pulang kubuat ia histeris karena rumah kujual dan kuceraikan ia. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit di luar jendela tampak kelabu, seolah turut bersedih dengan kegelisahan yang kurasakan dalam hati. Aku, Dinda, duduk di tepi tempat tidur kami, memandangi lemari pakaian Mas Dwiki yang separuhnya kosong. Sebuah koper berukuran sedang tergeletak terbuka di lantai, menunggu untuk diisi dengan kemeja-kemeja necis dan setelan kerja yang selalu membuatnya tampak begitu berwibawa. 8 tahun pernikahan kami seharusnya sudah memberiku rasa aman. Namun belakangan ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sesuatu yang samar, seperti aroma hujan sebelum badai, menggantung di antara kami. Din, tolong ambilkan kemeja batik abu-abu yang beli di Singapura dulu, pinta Mas Dwiki dari balik pintu kamar mandi. Suaranya terdengar datar, hampir seperti rutinitas. Aku beranjak dari tempat tidur dan membuka lemari. Kemeja yang dimintanya tergantung rapi di bagian paling belakang. Ini, ya? Tanyaku sambil mengangkat baju itu. Iya, itu, katanya keluar dari kamar mandi, handuk dililitkan di pinggang. Matanya menghindari kontak denganku. Aku harus meeting penting dengan klien baru di Bali. Mereka sangat ketat dengan penampilan. Meeting lagi, gumamku pelan. Ini yang ketiga kalinya dalam 2 bulan. Mas, klien apa yang begitu menyita waktumu? Dwiki mengambil kemeja dari tanganku dengan cepat. Bisnis properti, Din. Kau tahu, di Bali segalanya serba kompetitif. Jika kita tidak menunjukkan keseriusan, mereka akan pindah ke developer lain. Aku menarik napas dalam. Tapi Mas, Adrian baru saja ulang tahun yang ke-5. Dia bertanya kapan ayahnya bisa menemaninya ke taman bermain. Din, jangan mulai lagi, potongnya dengan nada kesal. Aku melakukan semua ini untuk kita, untuk masa depan Adrian. Kau pikir aku senang terus-terusan meninggalkan keluarga? Tapi yang kulihat justru sebaliknya. Ada semacam getaran energi aneh yang memancar darinya setiap kali akan dinas ke Bali. Seperti kegembiraan yang dipendam, antusiasme yang tidak wajar untuk sekadar meeting bisnis. Aku ingat betul bagaimana dia dengan teliti memilih parfum mahalnya, menyimpan sebotol kecil di dalam koper. Seorang klien pria, benarkah perlu parfum dengan harga setara dengan tas brandedku? Berapa lama perginya, Mas? Tanyaku, berusaha menahan emosi. 5 hari. Mungkin bisa lebih lama jika negosiasi berlarut-larut. Dwiki sekarang sedang memakai jam tangannya, yang ku ketahui harganya setara dengan gajiku 3 bulan. Kau tahu, klien Bali ini benar-benar berbeda. Mereka mengajak meeting di villa, di restoran mewah. Semua harus perfect. Aku mendekat, berusaha menangkap aroma tubuhnya yang familiar. Kapan terakhir kali kita berlibur bersama, Mas? Adrian selalu bertanya tentang Pantai Sanur yang pernah kita kunjungi dulu. Dwiki berhenti sejenak, lalu menoleh padaku. Wajahnya menunjukkan ekspresi bersalah yang cepat sekali hilang. Sun, Din. Setelah proyek ini selesai, aku janji kita akan ke Jepang. Aku sudah lihat tiket, tinggal booking saja. Janji. Kata itu sudah kehilangan maknanya bagiku. Janji-janjinya selama setahun terakhir selalu berakhir dengan pembatalan dan alasan meeting mendadak. Tapi yang paling menyakitkan adalah pelukannya yang terasa berbeda. Tidak lagi hangat dan menenangkan, melainkan terburu-buru dan penuh beban. Aku akan merindukanmu, kataku, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Dwiki akhirnya menatapku, dan untuk sesaat, aku melihat bayangan pria yang dulu ku kenal. Dia meraih pundakku. Aku juga akan merindukanmu, sayang. Jaga dirimu dan Adrian baik-baik. Tapi sebelum aku bisa menikmati kehangatan itu, dia sudah melepaskan pelukannya dan beralih memeriksa ponselnya. Senyum kecil muncul di bibirnya ketika membaca sebuah pesan. Cepat sekali dia menyimpan ponselnya kembali. Siapa itu? Tanyaku, mencoba terdengar santai. Klien.
Jawabnya singkat. Mereka sudah menunggu di bandara. Aku menghela napas. Intuisiku sebagai istri berteriak keras-keras, memberitahuku bahwa ada yang tidak beres. Tapi 8 tahun pernikahan dan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun membuatku mencoba untuk tetap percaya. Kubisikkan dalam hati, mungkin ini hanya fase. Mungkin aku yang terlalu paranoid. Mungkin. Taksi sudah datang, kata Dwiki sambil menutup kopernya dengan cepat. Dia mencium keningku, sebuah ciuman yang terasa hambar dan terburu-buru. Aku telepon nanti. Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Dari jendela, kulihat dia masuk ke taksi tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Awan kelabu di langit semakin pekat, dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasakan ketakutan yang amat sangat. Seperti ada sesuatu yang indah akan segera berakhir, digantikan oleh kebenaran pahit yang tidak sanggup kuhadapi. Hari-hari setelah kepergian Mas Dwiki terasa panjang dan hampa. Udara di rumah seakan lebih dingin, lebih sunyi. Aku mencoba mengisi kekosongan itu dengan aktivitas rutin, mengantar Adrian ke sekolah, membersihkan rumah, menyiapkan makan malam meski hanya untuk berdua. Tapi setiap bunyi ponsel berdering membuat jantungku berdebar kencang. Berharap itu adalah dia, dengan penjelasan yang bisa menenangkan hatiku yang gelisah. "Bu, kapan ayah pulang?" tanya Adrian suatu sore saat kami duduk di meja makan. Matanya yang jernih dan polos menatapku penuh harap. "Ayah sedang kerja, sayang. Membuatkan kita rumah yang lebih besar," jawabku, memaksakan senyum. Tapi kata-kata itu terasa pahit di lidah. Bagaimana mungkin aku meyakinkan anakku, ketika aku sendiri mulai tidak percaya? Hari ini di sekolah, aku gambar keluarga. Ada ayah, ibu, dan Adrian. "Nanti kalau ayah pulang, Adrian kasih lihat, ya?" ujarnya sambil mengangkat kertas gambarnya yang penuh coretan warna-warni. Gambar 3 orang stick figure sedang bergandengan tangan di bawah matahari kuning. Air mata hampir saja menetes dari mataku. "Pasti ayah senang sekali lihatnya, sayang," bisikku, memeluknya erat. Dalam pelukanku, aku berdoa semoga kecurigaanku salah. Semoga Mas Dwiki masih pria yang sama dengan yang digambar oleh Adrian. Malam itu, setelah Adrian tertidur, aku duduk sendiri di ruang keluarga. Ponsel di tanganku terasa berat. Aku membuka obrolan dengan Mas Dwiki. Pesan-pesanku, "Sudah sampai. Meetingnya lancar. Adrian kangen, masih terbaca, tanpa balasan." Terakhir kali dia membalas adalah kemarin. Singkat sekali, "Sibuk. Nanti hubungi." Saat aku hampir menyerah dan beranjak tidur, ponsel bergetar. Bukan dari Dwiki, tapi dari Sari, teman SMA aku yang kebetulan sedang berlibur di Bali. "Din, kamu ada waktu? Aku perlu tunjukkan sesuatu." Pesannya singkat. Ada nada darurat dalam tulisannya. Jantungku berdebar tak karuan. "Ada apa, Sar? Kamu baik-baik saja?" Balasannya datang dengan sebuah file video pendek. Aku tidak tahu harus bilang apa. Tapi sebagai teman, aku harus menunjukkan ini. Aku lihat mereka di villa mewah di Ubud. Dengan jari yang gemetar, kubuka file video itu. Awalnya, gambar tampak goyah, pohon palem, kolam renang infinity yang seolah menyatu dengan langit biru. Lalu, kamera bergerak mendekati sebuah pelataran yang dihiasi bunga-bunga dan ornamen tradisional Bali. Dan di sana, dunia berhenti berputar. Di layar ponselku, terpampang jelas Mas Dwiki, mengenakan baju adat Bali berwarna putih dengan udeng di kepala. Dia tersenyum lebar, senyum yang sudah lama tidak kulihat di rumah. Dan di sampingnya, dengan kebaya putih dan sanggul rapi, berdiri Salva, sekretarisnya yang selalu manis dan sopan itu. Mereka saling bertukar kalungan bunga, diiringi senyum bahagia dari beberapa orang di sekitar mereka yang tak kukenal. Selamat kepada Dwiki dan Salva atas pernikahannya. Semoga bahagia selalu. Terdengar suara seseorang dari balik kamera, diikuti sorak-sorai kecil. Aku. Napasku tercekat. Darah seakan membeku di pembuluh nadi. Ponsel hampir saja terjatuh dari genggamanku yang mendadak lemas. Ini mustahil. Ini pasti mimpi buruk. Suamiku menikah dengan sekretarisnya di Bali saat dia seharusnya sedang meeting bisnis? Din?
kamu baik-baik saja? Aku tidak sengaja melihat mereka. Aku tahu ini menyakitkan. Pesan Sari kembali masuk. Mataku berkunang-kunang. Ruangan di sekelilingku terasa berputar. 8 tahun pernikahan. Seorang anak. Janji setia di altar. Kenangan membangun rumah tangga dari nol. Semuanya hancur berantakan dalam hitungan detik oleh sebuah video berdurasi 43 detik. Dengan gemetar, kuraih laptopku. Aku membuka media sosial Salva. Dan di sana, dengan santainya, dia mengunggah foto-foto, bersantap mewah di restoran bintang 5, berjalan-jalan di pantai saat matahari terbenam, bahkan foto dari dalam villa mewah yang sama seperti di video. Semua captionnya bernada romantis, meski tidak menyebut nama. Blessed to find my soulmate, tulisnya di satu foto. Finally found someone who deserves my heart, di foto lainnya. Soulmate? Someone who deserves her heart? Lalu, aku apa? Adrian apa? Rasa sakit itu begitu tajam, menusuk-nusuk dadaku. Tapi anehnya, tidak ada air mata yang keluar. Yang ada hanyalah rasa hampa yang dingin, kosong. Seperti seluruh emosi dalam diriku habis terkuras dalam satu kali hempasan. Aku terduduk lemas di sofa, memandangi langit-langit ruangan yang tiba-tiba terasa begitu asing. Beberapa jam kemudian, ponselku berdering. Nama, Mas Dwiki, terpampang di layar. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan, aku membiarkannya berdering. Aku tidak sanggup mendengar suaranya. Tidak sanggup mendengar kebohongan-kebohongan yang pasti akan keluar dari mulutnya. Kubuang ponselku ke seberang ruangan. Lalu, untuk pertama kalinya malam itu, aku menangis. Tangisan yang hening, penuh dengan kepedihan yang terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Esok hari, aku berjanji pada diri sendiri, air mata ini akan berhenti. Dan sebuah tekad baru akan lahir. Pagi itu, matahari menyelinap melalui celah gorden, menyapu lembut wajah Adrian yang masih terlelap. Aku menatapnya lama, menghirup aroma bayi yang masih melekat di rambutnya. Dalam tidurnya yang damai, dia masih tersenyum kecil, tak menyadari bahwa dunia yang dikenalnya telah runtuh berantakan semalam. Tanganku mengusap lembut pipinya yang montok. Untukmu, nak. Ibu akan melakukan segalanya untukmu. Setelah mengantarkan Adrian ke sekolah dengan senyum palsu dan pelukan yang terlalu erat, aku berdiri termenung di tengah rumah kami. Ruang keluarga yang dulu penuh tawa sekarang terasa seperti kuburan yang megah. Setiap sudut mengingatkanku pada Dwiki, foto pernikahan kami di dinding, kursi malas favoritnya di dekat jendela, bahkan aroma kopi yang masih melekat di dapur seakan mengejek kesediaanku. Aku tidak bisa begini selamanya, batinku. Air mata sudah tidak ada lagi. Yang tersisa adalah amarah yang membara, dingin, dan terfokus. Amarah yang akan kuubah menjadi kekuatan. Dengan tangan masih sedikit gemetar, kuambil ponselku yang sempat kulempar semalam. Layarnya retak, seperti pernikahan kami. Kubuka browser dan mencari pengacara perceraian perempuan terbaik di kota ini. Sebuah nama muncul berulang kali. Siska Andriani, SH, dengan spesialisasi hukum keluarga dan reputasi tak kenal kompromi. Hal yang paling berharga dalam pertempuran perceraian adalah bukti dan keteguhan hati, tulisnya dalam salah satu artikelnya. Bukti, pikirku. Aku memilikinya. Jari ini menekan nomor kantornya. Seorang resepsionis menjawab dengan suara ramah namun profesional. Saya ingin membuat janji dengan Ibu Siska, kataku, berusaha membuat suaraku terdengar stabil. Mengenai perceraian. Dan saya memiliki bukti perselingkuhan. Apakah Anda bisa datang jam 2 siang ini? Tanyanya. Ibu Siska ada jeda antara sidang. Saya akan ada di sana. Kantor Siska ternyata tidak semegah yang kubayangkan. Minimalis, efisien, dan penuh dengan buku hukum yang tersusun rapi. Wanita di depanku mungkin 10 tahun lebih tua, dengan mata tajam yang seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwaku. Ceritakan semuanya, Ibu Dinda, pintanya setelah kami duduk di ruang kerjanya yang bersih. Dari awal. Dengan suara yang kadang tercekat, kadang datar karena kebiasaan, ku ceritakan semuanya. 8 tahun pernikahan. Seringnya Dwiki, dinas, ke Bali. Kecurigaanku yang tumbuh pelan namun pasti. Dan akhirnya,
Video dari temanku yang menjadi pukulan pamungkas. Kusodorkan ponselku yang retak. Ini buktinya. Siska menyaksikan video itu tanpa berekspresi. Matanya yang tajam menyipit ketika melihat adegan tukar kalungan bunga. Ini kuat, gumamnya. Pernikahan adat, meski tidak tercatat secara resmi, bisa menjadi bukti perselingkuhan yang berat di pengadilan. Dia menatapku. Apakah Anda memiliki bukti finansial? Transfer yang mencurigakan? Pembelian aset? Aku mengangguk, membuka catatan bank di tabletku. Selama 6 bulan terakhir, ada transfer rutin ke rekening ini. Kutunjuk nomor rekening Salva yang sudah kucatat diam-diam. Juga, ada pembayaran untuk villa di Bali, tiket pesan 2 orang, dan reservasi di restoran mewah, semuanya atas nama mereka berdua. Siska tersenyum, senyum tipis tanpa kegembiraan. Bagus, sangat bagus. Dia menyatukan kedua tangannya di atas meja. Ibu Dinda, apa yang Anda inginkan? Aku menarik napas dalam. Saya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan. Saya ingin dia kehilangan segalanya. Rumah ini, harta kami, tapi yang paling penting, rasa amannya. Kita bisa dapatkan itu, katanya dengan yakin. Dengan bukti ini, kita bisa mengajukan gugatan cerai dengan Anda sebagai pihak yang dirugikan. Kita bisa menuntut lebih dari sekadar separuh harta Gonogini. Kita bisa menuntut semuanya. Matanya berbinar. Dan kita akan hancurkan dia, Ibu Dinda, dengan cara yang halal dan elegan, melalui proses hukum yang sah. Dia menjelaskan rencananya. Pertama, mengamankan semua bukti. Kedua, melacak dan membekukan aset-aset bersama sebelum Dwiki menyadari sesuatu. Ketiga, menyiapkan gugatan perceraian yang tak terbantahkan. Tapi ini akan melelahkan secara emosional, peringatnya. Dia akan membalas, memohon, mungkin mengancam. Apakah Anda siap? Aku memandangi foto Adrian di dompetku. Bocah berusia 5 tahun itu tersenyum polos, tak menyadari badai yang akan datang. Saya sudah siap, Bu Siska. Untuk diri saya, dan untuk anak saya. Bagus. Siska berdiri, mengulurkan tangannya. Selamat bergabung dalam pertempuran, Ibu Dinda. Kita akan menang. Tangannya hangat dan kokoh. Untuk pertama kalinya sejak malam tadi, aku merasa ada secercah harapan. Rasa sakit itu masih ada, menggerogoti dari dalam, tapi sekarang ada tujuan yang jelas. Aku bukan lagi korban yang pasif. Aku adalah prajurit yang bersiap untuk merebut kembali hidupku. Dalam perjalanan pulang, kulihat bayanganku di kaca jendela mobil. Mata yang tadi bengkak karena tangisan, sekarang terlihat tajam. Bibir yang tadi gemetar, sekarang terkatup rapat. Aku masih Dinda, istri Dwiki, Ibu Adrian. Tapi mulai hari ini, aku juga adalah seorang pejuang. Dan pertempuran baru saja dimulai. Pekerjaan detektif dimulai keesokan harinya. Setelah mengantar Adrian ke sekolah, aku berdiri di depan lemari kerja Dwiki di ruang belajar. Lemari kayu jati tua itu selalu menjadi wilayah terlarang bagiku, simbol otoritas dan privasinya. Kulihat kunci kecil yang terselip di balik vas bunga di rak atas, rahasia yang kutemukan secara tak sengaja bertahun lalu saat membersihkan. Dinda, jangan pernah membuka lemari kerjaku tanpa izin. Ada dokumen penting klien di sana. Pesannya selalu bergema di telingaku. Kini, peringatan itu terasa seperti tantangan. Dengan tangan gemetar, kumasukkan kunci dan membuka lemari itu. Bau kertas tua dan kayu memenuhi hidungku. Rak-rak berisi map-map rapi dengan label proyek, tapi mataku tertuju pada sebuah laptop tua yang tersembunyi di bagian belakang. Laptop yang seharusnya sudah lama dia ganti. Untuk apa menyimpan ini? Gumamku sambil mengeluarkan perangkat tua itu. Setelah mencolokkan pengisi daya, layarnya menyala dengan lambat. Dan seperti yang kuduga, dia masih menggunakan password lama, tanggal lahir Adrian. Betapa ironisnya, menggunakan nama anak kami untuk melindungi rahasia pengkhianatannya. Begitu masuk, aku langsung membuka folder, foto keluarga. Tapi yang kudapati bukan gambar kami bertiga. Ada folder tersembunyi bernama Data Klien Bali. Jantungku berdebar kencang saat membukanya.
Ya, Tuhan. Napasku tertahan. Di dalamnya, ratusan foto Dwiki dan Salva berjejer rapi. Mereka tertawa di pantai, berpelukan di restoran mewah, bahkan berfoto di depan villa yang sama seperti dalam video. Yang paling menyakitkan adalah foto-foto mereka di kasur hotel. Salva memakai salah satu kemeja Dwiki yang kukenali dengan sempurna. Setiap gambar seperti pisau yang mengoyak-ngoyak hatiku. Tapi ada yang lebih buruk. Sebuah file Excel berjudul Pengeluaran Pribadi. Kutabrak file itu, dan yang kulihat membuat darahku mendidih. Transfer ke S Marina, 50 juta. Catatan, cincin tunangan. Pembayaran Villa Bali, 75 juta. Catatan, bulan madu. Tiket pesan ke Bali, 15 juta. Catatan, weekend romantis. Perawatan spa Salva, 8 juta. Catatan, relaksasi. Setiap entry dilengkapi dengan tanggal dan nomor transaksi. Dia begitu percaya diri, bahkan tidak repot-repot menyembunyikan bukti pengeluarannya untuk wanita lain. Atau mungkin dia begitu yakin aku tak akan pernah membuka lemari ini. Saat aku masih terguncang, ponselku berdering. Dari Siska. Dinda, saya sudah dapat informasi menarik dari teman di bank. Suaranya terdengar bersemangat. Ada rekening bersama atas nama Dwiki dan Salva yang dibuka 3 bulan lalu. Saldo terakhir hampir 200 juta. Rekening bersama? Ulangku, tak percaya. Dia bahkan tidak punya rekening bersama denganku. Memang begitulah biasanya, Dinda. Mereka seringkali lebih resmi dengan selingkuhannya daripada dengan istri sahnya. Jelas Siska dengan nada sinis. Tapi ini bagus untuk kita. Ini membuktikan adanya hubungan finansial yang tidak wajar. Ada lagi, kataku, suara bergetar. Saya menemukan catatan keuangan di laptopnya. Lengkap dengan nominal dan tujuan transfer. Sempurna, sahut Siska. Bawa ke kantor saya besok. Kita akan scan semua bukti itu. Oh ya, dan saya sudah mengajukan permohonan pembekuan sementara pada rekening-rekeningnya yang kita ketahui. Sore itu, setelah mengambil Adrian dari sekolah, aku duduk menghadapi tugas paling menyakitkan, memeriksa rekening bank kami. Setiap transfer ke S Marina, nama samaran yang kini jelas-jelas untuk Salva, terasa seperti pengkhianatan baru. Uang yang seharusnya untuk pendidikan Adrian, untuk masa depan kami, dihamburkannya untuk wanita lain. Ibu, kenapa ibu menangis? Tanya Adrian tiba-tiba, menyentuh pipiku yang basah. Aku menyeka air mata dengan cepat. Ibu tidak menangis, sayang. Ibu hanya kecapean. Peluk erat anakku. Ibu janji, sebentar lagi semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, saat Adrian tertidur, aku duduk di ruang kerja yang sama, dikelilingi oleh bukti-bukti pengkhianatan suamiku. Foto-foto, catatan bank, print out chat yang kudapat dari teman yang bekerja di provider telepon. Semuanya membentuk gambaran yang jelas tentang kebohongan yang berlangsung hampir setahun. Yang paling menyedihkan adalah menemukan foto Adrian di laptop Dwiki, terselip di antara foto-foto mesra dengan Salva. Anak kami, tersimpan dalam folder yang sama dengan wanita yang menghancurkan keluarganya. Aku menutup laptop dengan keras. Cukup. Air mata sudah tidak ada lagi. Setiap bukti yang kudapat, setiap kebohongan yang terungkap, seperti menyiram bensin pada api amarah di dalam diriku. Besok, aku akan membawa semua ini ke Siska. Besok, kita akan mulai membangun kasus yang tak terbantahkan. Dari jendela, kulihat bulan purnama bersinar terang. Seperti menyinari jalan yang harus kutempuh, jalan yang gelap dan menyakitkan, tapi satu-satunya jalan menuju kebebasan. Untukku, dan untuk Adrian. Pagi itu, dengan tekad yang mengeras seperti baja, aku berdiri di depan rumah yang dulu kubangun dengan penuh cinta dan harapan. Taman mawar di halaman depan masih bermekaran, seolah mengejek kepedihan yang kini bersemayam di dalamnya. Setiap jendela, setiap bata, seakan berbisik tentang kenangan yang sudah tak lagi bermakna. Untuk Adrian, bisikku pada diri sendiri sambil menatap tulisan, "Rumah keluarga bahagia," yang tergantung di pintu depan. Hadiah ulang tahun pernikahan kami yang kelima dari Dwiki. Ironis. Setelah memastikan Adrian sudah diantar ke sekolah oleh temanku, Lena,
Kuambil spray cat merah dan selembar karton besar. Dengan tangan yang mantap, kutorehkan huruf-huruf besar. Dijual cepat. Hub, Dinda 08XXXXXXXXX. Sekarang atau tidak sama sekali, gumamku sambil menancapkan papan itu di halaman depan. Reaksi datang lebih cepat dari perkiraan. Dalam 2 jam, ponselku berderet tak henti. Berbagai calon pembeli, sebagian besar makelar properti, menawarkan harga dengan semangat. Tapi ada satu suara yang menarik perhatianku. Halo, Ibu Dinda. Saya Arya, investor properti. Saya tertarik dengan rumah Ibu. Bisa kita temu siang ini? Suaranya terdengar muda dan tegas. Baik, Pak Arya. Jam 1 siang. Tepat pukul 1, seorang pria muda dengan kemeja linen putih dan celana chino muncul di depan rumah. Matanya tajam, langsung menilai setiap detail properti. Lokasi bagus, konsep rumahnya klasik tapi terawat, katanya sambil berjalan mengelilingi ruang tamu. Tapi kenapa Ibu jual cepat? Biasanya rumah segini bagusnya tidak dijual mendadak. Aku menarik napas dalam. Perubahan rencana hidup, Pak Arya. Suami saya sedang ditugaskan ke luar negeri dalam waktu lama. Saya dan anak lebih memilih untuk pindah ke apartemen yang lebih praktis. Bohong. Tapi lebih baik daripada harus menceritakan aib keluarga pada orang asing. Arya mengangguk, tapi matanya yang tajam seolah bisa melihat kebohonganku. Saya mengerti. Rumah ini punya energi sedih. Seperti ada sejarah berat di balik dinding-dindingnya. Dia tidak tahu betapa benarnya ucapannya. Saat kami sampai di kamar tidur utama, tanganku gemetar. Ini kamar yang dulu kubagi dengan Dwiki. Tempat kami tertawa, berbagi cerita, dan memimpikan masa depan. Sekarang, tempat itu hanya menyisakan kepahitan. Kamar ini. Arya memandang sekeliling, terlalu besar untuk satu orang, ya. Ayah Adrian, anak saya, punya banyak barang, jawabku singkat, berusaha menahan emosi. Tur berakhir di ruang keluarga. Arya duduk di sofa, tepat di tempatku biasa duduk menunggu Dwiki pulang, dinas. Saya tertarik, Ibu Dinda. Saya bisa bayar tunai. Harga pasaran untuk rumah seperti ini sekitar 3,5 miliar. Tapi karena Ibu butuh cepat, saya tawar 3 miliar tunai. Proses bisa selesai dalam 2 minggu. 3 miliar. Jumlah yang cukup untuk memulai hidup baru. Cukup untuk membeli apartemen kecil dan menyekolahkan Adrian sampai kuliah. Deal, Pak Arya. Tapi ada satu syarat. Isi rumah, perabot, perlengkapan, semua ikut terjual. Kecuali barang-barang pribadi saya dan anak saya. Dia tersenyum. Bahkan lebih baik. Saya tidak perlu repot furnitur lagi. Besok kita tanda tangani awal di notaris. Setelah Arya pergi, aku berdiri sendiri di tengah rumah yang sepi. Perlahan, ku keluarkan kardus-kardus dari gudang dan mulai memilah-milah. Setiap barang mengingatkanku pada kehidupan yang harus kutinggalkan. Foto pernikahan di atas mantel, ku masukkan ke dalam kardus, sampah. Piala-piala Dwiki dari berbagai turnatur golf, ku tumpuk rapi untuk disumbangkan. Pakaiannya, setelan kerja mahal yang dulu ku beli dengan susah payah, kusimpan di kardus terpisah untuk nanti dikirim ke gudang penyimpanan. Saat membuka lemari di ruang kerja, kutemukan sebuah album foto tua. Halaman pertama berisi foto kami saat tunangan. Tersenyum bahagia seperti tidak ada masalah di dunia. Air mata akhirnya menetes. Bukan untuk Dwiki, tapi untuk Dinda muda yang polos yang percaya pada cinta abadi. Ibu, suara kecil Adrian memecah kesunyian. Dia sudah pulang dari sekolah dan berdiri di pintu, matanya melihat kardus-kardus yang bertebaran. Kita mau pindah. Aku bergegas memeluknya. Iya, sayang. Kita akan punya rumah baru yang lebih kecil, lebih cozy. Hanya berdua. Tapi ayah? Kalau ayah pulang, dia tidak akan tahu kita di mana. Napasku tertahan. Ayah akan tahu caranya menemui kita. Malam itu, di tengah tumpukan kardus, kuangkat telepon ke Siska. Rumah sudah terjual. Kita bisa lanjut. Bagus, sahutnya. Saya sudah dapatkan surat order pembekuan rekening dari pengadilan. Besok,
Semua akses finansial Dwiki akan dibekukan. Saat menutup telepon, kulihat bulan melalui jendela kamar yang sudah setengah kosong. Rumah ini memang hanya batu nisan untuk mengubur pernikahan yang mati muda. Tapi dari kuburan itu akan lahir kehidupan baru. Untukku dan Adrian. Dan untuk Dwiki, biarlah dia pulang ke rumah yang sudah menjadi milik orang lain. Seperti dia mengubah hati kami menjadi milik orang lain. 2 minggu setelah rumah itu terjual, kehidupan di apartemen kecilku mulai menemukan ritmenya yang baru. Ruangan yang lebih sederhana justru terasa lebih damai tanpa bayang-bayang pengkhianatan di setiap sudut. Adrian perlahan-lahan mulai beradaptasi. Kamarnya yang lebih kecil justru membuatnya merasa lebih aman, lebih terlingkupi. Hari itu adalah hari di mana Dwiki dijadwalkan pulang. Aku tahu karena dia akhirnya membalas pesanku seminggu yang lalu. Pesan singkat yang kukirim dengan emosi datar. Kapan pulang? Ada yang perlu dibicarakan. Balasannya singkat. Penerbangan jam 10 pagi. Sampai jam 1 siang. Ada apa? Aku tidak membalas lagi. Biarlah kejutan itu sempurna. Pukul 1.37 siang. Ponselku berdering. Nama, Mas Dwiki, berkedip di layar. Aku menarik napas dalam, membiarkannya berdering 3 kali sebelum akhirnya mengangkat. Din, di mana kau? Kenapa rumah kita? Ada orang lain di sini. Suaranya terdengar panik, hampir tak percaya. Di belakangnya, kudengar suara Arya yang sedang berbicara dengan kontraktor. Kita tidak punya rumah lagi, Mas. Jawabku, menjaga suara tetap datar meski jantung berdebar kencang. Tidak punya rumah? Apa maksudmu? Kenapa kau jual rumah kita tanpa izinku? Teriaknya, suaranya meninggi. Kunciku tidak bisa dipakai. Ada pria muda di sini yang bilang dia pemilik baru. Aku bisa membayangkan ekspresinya. Wajah yang biasanya tampak percaya diri sekarang pasti pucat, bingung, dan mulai diliputi kepanikan. Aku tidak menjual rumah kita. Aku menjual rumahku. Koreksiku pelan. Seperti kau menjual pernikahan kita. Dia terdiam sejenak. Mungkin sedang mencerna atau mungkin sedang melihat sekeliling dan menyadari bahwa ini bukan lelucon. Dinda, ini tidak lucu. Di mana kau sekarang? Aku butuh penjelasan. Suaranya masih terdengar tinggi, tapi sekarang ada nada ketakutan. Temuiku di alamat ini, kataku sambil mengirimkan lokasi apartemenku melalui WhatsApp. Datang sendiri. Jangan bawa siapa-siapa. Dinda. Aku menutup telepon sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Tanganku gemetar. Kubaringkan tubuh di sofa, mencoba menenangkan diri. Ini akan menjadi pertemuan paling sulit dalam hidupku, tapi juga yang paling perlu. Sekitar 40 menit kemudian, bel apartemen berbunyi. Melalui monitor CCTV kecil di samping pintu, kulihat Dwiki berdiri di luar dengan wajah merah dan berkeringat. Dia masih mengenakan setelan perjalanannya, dengan koper kecil tergeletak di sampingnya. Penampilannya yang biasanya rapi sekarang terlihat lusuh dan kusut. Kubuka pintu. Dia masuk dengan langkah tergesa, matanya melirik ke sekeliling ruangan yang sederhana. Dinda, apa yang terjadi? Siapa pria itu di rumah kita? Kenapa kita ada di apartemen kumuh ini? Tanyanya, suara masih penuh kepanikan. Kumuh? Aku mengangkat alis. Menurutku cukup nyaman. Tidak perlu villa mewah di Bali untuk merasa bahagia. Dia mengabaikan sindiranku. Rumah kita, Din. Kita membangunnya dari nol. Kenapa kau jual tanpa bicara denganku? Aku rasa kita sudah tidak perlu banyak bicara lagi, Mas. Jawabku, berjalan ke dapur kecil untuk mengambil air mineral. Lagi pula, kau kan sedang sibuk dengan meeting penting di Bali. Dia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Oke. Mungkin aku salah karena tidak komunikasi. Tapi jual rumah? Itu keterlaluan. Dinda, itu aset kita bersama. Aku menatapnya langsung ke matanya untuk pertama kalinya sejak dia masuk. Mata yang dulu kutemukan hangat dan penuh cinta, sekarang hanya membuatku merasa hampa. Kau benar. Itu aset kita, tekanku. Tapi tampaknya kau sudah menemukan aset lain yang lebih berharga, ya? Atau harus kusebut namanya? Salva.
Wajahnya berubah pucat mendadak. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia seperti ikan yang kehabisan oksigen. Dalam diam, kuambil remote control dan menyalakan televisi. Layar besar itu menyala, dan dengan beberapa kali tekan tombol, video yang sudah kusiapkan pun mulai diputar. Dan disitulah, di layar televisi 55 inci di ruang tamu apartemen kecilku, kebenaran yang selama ini disembunyikannya akhirnya terungkap di depan matanya sendiri. Layar televisi 55 inci itu menjadi penjara baginya. Cahaya dari video pernikahan mereka memantul di wajah Dwiki yang semakin pucat dengan setiap detik yang berlalu. Aku memperhatikan setiap perubahan ekspresinya, dari bingung, lalu syok, hingga akhirnya horor yang tak terbendung saat kamera mengambil close-up wajahnya dan Salva yang saling menatap penuh kasih. Kamu tahu, gumamnya. Suaranya serak dan hampir tak terdengar. Tangannya yang biasanya tegak percaya diri, kini gemetar tak terkendali. Aku tahu segalanya, Dwiki, kataku. Suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri. Tenang, datar, seperti membacakan laporan cuaca. Tidak ada lagi, Mas, yang selama ini kusematkan dengan penuh kasih. Aku tahu tentang dinas-dinas palsu. Tentang uang kita yang kau gunakan untuk membiayai kehidupan mewah kalian di Bali. Tentang villa yang kau sewa dengan harga selangit. Dan tentu saja, tentang pernikahan haram yang kau panggil cinta, itu. Dia terhuyung mundur. Tubuhnya yang tegap tiba-tiba limbung seperti anak kecil yang kehilangan keseimbangan. Tangannya meraih sandaran sofa untuk menopang berat badannya. Tapi, bagaimana? Desisnya. Matanya masih tertancap di layar yang sekarang menampilkan adegan mereka saling menyuapi makanan. Apakah itu penting? Sahutku, kini dengan nada sedikit lebih tajam. Yang penting adalah aku tahu. Aku tahu bahwa sementara aku di sini, mengurus anak kita, mengurus rumah yang kau tinggalkan, kau sedang bermain rumah tangga dengan sekretarismu. Dinda, tunggu. Tunggu apa? Potongku. Suaraku kini meninggi untuk pertama kalinya. Tunggu sampai kau punya anak dengannya juga? Tunggu sampai kau memutuskan untuk menceraikanku dan membawa perempuan itu ke rumah yang kubangun dengan susah payah. Dia berlutut. Pria yang selalu tampak begitu perkasa di mataku, kini berlutut di lantai apartemen sewaanku yang murah. Tangannya mencoba meraih tanganku, tapi kusentakkan dengan cepat. Din, aku mohon, itu hanya kesalahan sekali. Aku sedang lemah. Dia yang menggoda, yang terus-menerus. Jangan, teriakku, sekarang dengan amarah yang meluap. Jangan kau salahkan dia. Kau yang menikahiku. Kau yang bersumpah setia. Kau yang memutuskan untuk menginjak-injak sumpah itu dan menikahi perempuan lain. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku hampir tak percaya. Dwiki menangis. Selama 8 tahun pernikahan kami, hanya sekali aku melihatnya menangis, yaitu saat Adrian lahir. Kini, air matanya jatuh karena ketakutan, bukan karena cinta. Aku tidak berniat menyakitimu, isaknya. Tangannya menutupi wajah. Aku hanya tersesat. Tersesat? Ulangku. Suaraku penuh sarkasme. Kau tersesat sampai harus menukar kalungan bunga? Tersesat sampai harus menyewa villa mewah dan mengadakan upacara pernikahan? Itu bukan tersesat, Dwiki. Itu rencana yang matang. Itu pengkhianatan yang kau jalankan dengan sengaja. Dia mengangkat wajahnya, mata yang bengkak dan merah menatapku. Apa yang kau inginkan dariku? Penyesalan? Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Penyesalanmu datang terlalu terlambat. Jawabku, berjalan menjauh darinya. Penyesalanmu baru datang setelah kau tertangkap basah. Kalau temanku tidak kebetulan melihat kalian, berapa lama lagi kau akan terus membohongiku? Setahun? 2 tahun? Atau sampai Salva hamil? Dia terdiam. Dan dari ekspresinya yang berubah, aku tahu aku mengenai sasaran. Jadi, dia sudah hamil? Tanyaku, suaraku tiba-tiba kecil. Bahkan dengan semua bukti yang kumiliki, ini masih seperti pukulan baru. Dwiki mengangguk pelan, wajahnya dipenuhi rasa malu. 3 bulan. Tapi dia keguguran minggu lalu. Itu sebabnya aku. Jangan, potongku lagi, mengangkat tangan untuk menghentikannya.
Jangan gunakan keguguran sebagai alasan. Kalian berdua layak menderita atas apa yang kalian lakukan. Aku berjalan ke meja di sudut ruangan, mengambil setumpuk dokumen yang sudah kusiapkan. Saat aku berbalik, kulihat Dwiki masih berlutut di lantai, tubuhnya terguncang oleh isak tangis. Untuk sesaat, hatiku tersentuh. Tapi kemudian kuingat video itu, kuingat betapa bahagianya dia dipelukan perempuan lain, dan hatiku kembali membeku. Ini, kataku, melemparkan dokumen-dokumen itu ke depannya. Bacalah, pelan-pelan. Karena ini adalah akhir dari dunia yang kau kenal. Dokumen-dokumen itu mendarat di lantai dengan suara berdebar-debar, menggemakan detak jantungku yang keras. Dwiki masih berlutut, tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang sepertinya tak kunjung reda. Matanya yang merah dan bengkak menatap tumpukan kertas di hadapannya seolah-olah itu adalah ular berbisa. Apa ini? Gumannya, suaranya serak dan penuh ketakutan. Itu adalah kenyataan. Dwiki, jawabku, suaraku kembali datar dan terkendali. Kenyataan yang kau ciptakan sendiri dengan setiap kebohongan, setiap transfer rahasia, setiap perjalanan dinas, yang ternyata adalah bulan madu dengan selingkuhanmu. Dengan tangan gemetar, ia meraih dokumen teratas. Matanya membesar saat melihat salinan rekening bank yang menunjukkan transfer rutin ke rekening Salva. Ini bukan. Bukan apa? Potongku. Bukan uang kita? Uang yang seharusnya untuk biaya sekolah Adrian? Untuk masa depan keluarga kita? Dia menggeleng, wajahnya semakin pucat. Aku akan mengembalikannya. Aku berjanji. Terlambat, sahutku dingin. Sekarang lihat dokumen berikutnya. Dengan gemetar, ia mengambil dokumen berikutnya. Foto-foto mereka berdua yang kudapat dari laptop lamanya. Foto mereka tertawa di pantai, berpelukan di restoran, bahkan yang paling menyakitkan, foto mereka di kasur hotel dengan Salva memakai kemeja Dwiki. Dari mana kau dapat ini? Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Kau yang menyimpannya, Dwiki. Di laptop lamamu. Di folder, data klien Bali. Kau bahkan tidak repot-repot menyembunyikannya dengan baik. Seolah kau percaya aku tak akan pernah mencurigaimu. Aku berjalan mendekat, menatapnya dari atas. Atau mungkin kau begitu yakin dengan kepolosan dan kepercayaanku? Dia menunduk, tak sanggup menatap mataku. Aku tidak bermaksud. Tidak, teriakku tiba-tiba, amarah yang kutahan akhirnya meledak. Jangan kau bilang kau tidak bermaksud. Setiap transfer, setiap pesanan tiket, setiap reservasi villa, semuanya membutuhkan niat. Kau dengan sengaja melakukan semua ini. Dia terdiam, menatap lantai. Air matanya jatuh membasahi karpet. Aku tahu ini tidak bisa dimaafkan. Tapi demi Adrian, beri aku kesempatan. Jantungku seakan diiris mendengar nama Adrian. Jangan kau bawa nama Adrian ke dalam kekacauan yang kau ciptakan. Kau pikir Adrian akan bangga memiliki ayah yang menikah diam-diam dengan wanita lain? Kau pikir dia akan mengerti ketika tahu uang sekolahnya dipakai untuk membeli cincin tunangan untuk selingkuhanmu? Dia mengangkat wajah, matanya penuh keputusasaan. Apa yang kau inginkan dariku, Dinda? Uang? Harta? Ambil semuanya. Tapi jangan ambil Adrian dariku. Aku tidak mengambil Adrian darimu, jawabku, suaraku tiba-tiba lembut namun menusuk. Kau sendiri yang melepaskannya saat kau memilih untuk memiliki keluarga lain di Bali. Kini dia benar-benar hancur. Tubuhnya terguling di lantai, tangisnya menjadi jeritan histeris. Aku bodoh. Aku tahu aku bodoh. Tapi tolong, Dinda, jangan hancurkan hidupku sepenuhnya. Aku memandangnya dengan campuran rasa iba dan jijik. Ini adalah pria yang dulu kukagumi, yang kupercayai dengan segenap hidupku. Kini dia terbaring di lantai, meratapi nasibnya sendiri. Kau yang menghancurkan hidupmu sendiri, Dwiki, kataku pelan. Dan kau juga hampir menghancurkan hidupku. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia mendongak, matanya berbinar dengan harapan palsu. Jadi kau akan memaafkanku? Aku menggeleng, lalu mengambil dokumen terakhir dari meja.
Surat cerai yang sudah ditandatangani oleh hakim. Tidak, jawabku, melemparkan dokumen itu ke hadapannya. Aku akan membebaskanku. Dokumen berwarna krem itu mendarat tepat di depan wajah Dwiki yang masih basah oleh air mata. Matanya yang merah dan bengkak menyipit, mencoba membaca tulisan yang tercetak tebal di bagian atas. Putusan perkara perceraian nomor XXX PDT G 2024 PN Jakarta Sel. Dia terdiam sejenak, seperti tidak dapat memproses apa yang dilihatnya. Kemudian, dengan gerakan lambat yang penuh ketidakpercayaan, ia meraih kertas itu. Tangannya gemetar begitu hebat hingga kertas itu bergetar-getar seperti daun di tiupan angin. Cerai, gumannya, seolah kata itu asing di mulutnya. Kau sudah mengajukan cerai. Sudah selesai, Dwiki, jawabku, suaraku mantap. Prosesnya berjalan cepat berkat bukti-bukti yang lengkap. Pengadilan memenangkanku. Dia mengangkat kepalanya. Matanya menyorotkan kilatan kemarahan untuk pertama kalinya. Tanpa pembicaraan denganku, tanpa memberi aku kesempatan untuk membela diri. Kau sudah membela dirimu dengan cukup baik selama berbulan-bulan, Dwiki. Balasku, tak lagi bisa menahan amarah. Dengan setiap kebohongan, setiap alasan meeting, setiap sen yang kau transfer diam-diam untuknya. Apa kau pikir aku perlu duduk mendengarkan pembelaanmu lagi? Dia kembali menatap dokumen itu, matanya meluncur ke bagian pertengahan. Wajahnya berubah pucat saat membaca bagian tentang pembagian harta. Tidak, ini tidak mungkin. Bisiknya, suaranya serak. Semua harta bersama, hasil penjualan rumah, deposito, investasi, semuanya jatuh ke tanganmu. Ya, jawabku singkat. Berdasarkan bukti perselingkuhan dan pernikahan sirimu, pengadilan memutuskan aku berhak atas seluruh harta bersama. Kau pulang dengan tangan hampa. Dia berdiri tiba-tiba, wajahnya memerah karena kemarahan dan kepanikan. Itu uang hasil jerih payahku juga. Bertahun-tahun aku bekerja untuk itu. Dan kau gunakan untuk menikahi wanita lain. Potongku, suaraku meninggi menyaingi suaranya. Kau pikir uang itu bisa kau gunakan untuk membiayai dua keluarga? Satu sah. Satu tidak. Dinda, kau tidak adil. Setidaknya separuh itu hakku. Teriaknya, kini benar-benar hilang kendali. Adil. Aku melangkah mendekat, menatapnya langsung ke matanya. Apa yang adil bagiku? Kau menginjak-injak sumpah pernikahan kita, menikahi wanita lain sambil memanfaatkan uang kita. Apa yang adil untuk Adrian? Uang sekolahnya kau gunakan untuk membeli cincin tunangan untuk selingkuhanmu. Dia terdiam, napasnya tersengal-sengal. Aku akan banding. Aku akan lawan ini. Silakan, jawabku dingin. Tapi ingat, aku memiliki semua bukti. Video pernikahan, transfer bank, foto-foto mesra, bahkan rekening bersama atas namamu dan Salva. Kau mau publikasi lebih luas? Kau mau semua orang tahu kalau direktur sukses seperti Dwiki ternyata punya istri sah dan istri siri? Dia kembali terduduk, seperti boneka yang talinya putus. Semua amarahnya menguap, digantikan oleh keputusasaan yang dalam. Tapi, apa yang harus kulakukan sekarang? Rengeknya, seperti anak kecil. Aku tidak punya rumah, tidak punya uang. Kau masih punya gundikmu, bukan? Kataku dengan nada sarkastik. Salva, cintamu sejati. Mungkin dia yang akan menampungmu sekarang. Ekspresi wajahnya yang berubah menjawab lebih dari yang perlu diucapkan. Rona malu dan kepahitan menyelimuti wajahnya. Dia sudah tidak mau tahu denganku. Akunya pelan, menatap lantai. Sejak dia tahu ada masalah hukum dan uangku dibekukan. Aku menghela napas, bukan karena simpati, tapi karena betapa mudahnya membaca akhir dari kisah mereka. Tentu saja. Cintanya ternyata tidak sekuat cintanya pada gaya hidup mewah yang kau tawarkan. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang sesungguhnya di matanya. Bukan penyesalan karena berselingkuh, tapi penyesalan karena tertangkap, karena kehilangan segalanya. Ini akhir, Dwiki, kataku, suaraku kembali tenang. Kau memilih jalannya, sekarang jalani konsekuensinya.
Dia terduduk diam di lantai, memandangi surat cerai itu seperti nisan bagi kehidupan lamanya. Dan aku berdiri di hadapannya, seorang wanita yang baru saja mengubur masa lalunya dan siap menyambut masa depan. Dwiki terduduk diam sejenak, bagai patung yang kehilangan nyawa. Lalu, seperti tertunda, badannya mulai bergetar. Getaran kecil yang semakin hebat, berubah menjadi guncangan histeris yang menguasai seluruh tubuhnya. Tangannya yang biasanya terlihat perkasa kini mencengkeram rambutnya sendiri, menarik-nariknya dalam keputusasaan. Tidak mungkin. Ucapnya berulang-ulang seperti mantra, suaranya parau dan pecah. Ini mustahil. Aku bermimpi, ini mimpi buruk. Dia menatapku, matanya merah dan liar. Dinda, tolong, kita bisa bicara. Kita bisa pergi konseling. Aku akan putus dengan Salva. Aku janji. Aku akan cari pekerjaan baru. Kita mulai dari nol. Aku berdiri tegak, tak tergoyahkan oleh ratapannya. Kita sudah tidak punya, kita, lagi, Dwiki. Dan kau tidak perlu memutuskan dengan Salva. Dia sudah lebih dulu memutuskanmu. Ingat. Kalimatku seperti menyiram bensin ke api. Histerianya memuncak. Dia mulai memukul-mukul lantai dengan tangannya. Teriakannya pecah memenuhi ruangan kecil apartemenku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya rumah. Tidak punya uang. Tidak punya keluarga. Bahkan selingkuhan pun kabur. Jeritnya, air mata dan ingus mengalir deras di wajahnya. Apa gunanya hidup kalau begini? Aku memandangnya dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit rasa iba, melihat manusia yang dulu begitu berkuasa kini hancur lebur. Tapi yang lebih kuat adalah rasa jijik. Bagaimana dia bisa begitu egois, hanya memikirkan penderitaannya sendiri setelah menghancurkan hidup orang lain? Kau pikir hanya kau yang menderita? Tanyaku, suaraku rendah namun menembus jeritannya. Kau pikir aku tidak histeris saat melihat video pernikahanmu? Kau pikir aku tidak ingin berteriak dan memukul-mukul sesuatu saat menemukan bukti pengkhianatanmu? Dia mengangkat wajahnya, napasnya masih tersengal-sengal. Tapi kau dapat segalanya. Rumah, uang. Dan kau yang mengambil segalanya dariku lebih dulu, potongku tajam. Kau mengambil kepercayaanku, harga diriku, pernikahanku, dan hampir saja mengambil masa depan anak kami. Uang dan rumah hanyalah pengganti yang tidak pernah bisa menyamakan yang kau rampas. Dia terdiam, seperti baru menyadari betapa dalam lukanya. Tapi kemudian wajahnya kembali berkerut. Tapi Adrian, aku masih punya hak sebagai ayahnya. Aku tidak akan menghalangi kau bertemu Adrian, jawabku, tapi dengan pengawasan. Dan setelah kau stabil secara finansial dan emosional. Aku tidak akan biarkan anakku melihat ayahnya dalam keadaan seperti ini. Gerakanku menunjuk pada tubuhnya yang terguling di lantai, wajahnya yang babak belur oleh air mata. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Jadi, apa yang harus kulakukan sekarang? Di mana aku harus tidur malam ini? Aku berjalan ke meja dekat pintu, mengambil selembar kertas yang sudah kusiapkan. Ini alamat hostel murah di pusat kota. Hariannya hanya 100.000. Dan ini. Kurai sebuah amplop kecil. Ada 2 juta tunai. Cukup untukmu bertahan seminggu sambil cari tempat tinggal dan pekerjaan. Dia memandang amplop itu dengan ekspresi hina. Kau kasihiku uang 2 juta? Seperti pengemis. Ambil atau tinggalkan, kataku sambil meletakkan amplop dan alamat hostel di atas meja. Ini lebih dari yang kau berikan padaku, setidaknya ini jujur. Aku berjalan ke pintu dan membukanya lebar-lebar. Udara malam yang segera masuk terasa menyegarkan setelah ketegangan di dalam ruangan. Sekarang, keluar dari apartemenku. Hidupmu yang lama sudah berakhir. Dwiki perlahan bangkit, tubuhnya terlihat 10 tahun lebih tua. Dengan langkah gontai, dia mendekati meja, mengambil amplop dan alamat hostel itu. Matanya masih penuh air mata, tapi sekarang lebih karena rasa malu daripada kemarahan. Dinda, aku... Ucapnya, suaranya parau. Jangan, potongku. Jangan minta maaf lagi. Kata-kata tidak ada artinya lagi. Pergilah, dan semoga kau menemukan kedamaian dalam hidup barumu.
Dia mengangguk pelan, lalu berjalan melewatiku menuju pintu. Saat dia melintas, aku mencium aroma parfum mahalnya yang dulu selalu kukenali. Aroma yang sekarang terasa palsu dan menusuk. Dia berhenti sejenak di ambang pintu, seperti ragu. Tapi kemudian, tanpa menoleh lagi, dia melangkah keluar. Kutatap punggungnya yang semakin menjauh di lorong apartemen, lalu kututup pintu perlahan. Begitu pintu terkunci, aku bersandar di baliknya, tubuhku mendadak lemas. Tangis yang kutahan selama berjam-jam akhirnya meledak. Tapi ini bukan tangisan kesedihan, ini tangisan kelegaan. Akhirnya, semuanya berakhir. Dari ruang tidur, kudengar suara kecil Adrian. "Ibu? Ibu baik-baik saja?" Aku segera menyeka air mata, menarik napas dalam. "Ibu baik-baik saja, sayang. Semuanya sudah baik-baik saja sekarang." Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku benar-benar percaya dengan kata-kataku sendiri. Pintu hostel murah itu terasa berat ketika Dwiki mendorongnya masuk. Bau apek campur disinfektan langsung memenuhi hidungnya. Sangat kontras dengan aroma parfum mahal yang biasa melekat di bajunya. Ruang resepsionis sempit dengan lampu neon yang berkedip-kedip. Dan seorang petugas muda dengan tatapan kosong menerima uang 100.000 darinya tanpa sepatah kata pun. Kamar 307. Lantai 3. Tidak ada lift, ucap petugas itu singkat, melemparkan kunci kamar yang digantung pada gelang kayu usang. Dwiki mendaki tangganya dengan langkah berat. Setiap anak tangga seakan mengingatkannya pada kejatuhannya. Baru kemarin dia menginap di suite termewah di Bali. Kini harus puas dengan kamar hostel yang bahkan tidak memiliki jendela yang layak. Kamar 307 ternyata lebih buruk dari yang dibayangkannya. Hanya seluas 3x3 meter, dengan tempat tidur susun dan sebuah lemari kecil yang catnya mengelupas. AC tidak ada, hanya kipas angin tua yang berdebu dan berputar dengan suara berisik. Kamar mandi harus berbagi dengan penghuni lantai 3 lainnya. Dia melemparkan tubuhnya ke kasur tipis yang berbau anyir. Amplop berisi 2 juta rupiah yang diberikan Dinda tergeletak di sampingnya, seperti mengejek harga dirinya. 2 juta, jumlah yang biasa dia habiskan untuk satu makan malam mewah dengan Salva. Kini uang itu harus menopang hidupnya selama seminggu. Dengan gemetar, dia mengeluarkan ponselnya. Baterai tinggal 5%. Dia harus memutuskan, menghubungi siapa? Keluarganya? Teman-temannya? Atau Salva? Jantungnya berdebar kencang saat menekan nomor Salva. Setelah beberapa kali berdering, akhirnya diangkat. "Sal? Sayang, aku." "Dwiki, kau berani menghubungiku?" Suara Salva di seberang sana tajam dan penuh kemarahan. "Aku dapat panggilan dari pengacara. Mereka bilang aku harus mengembalikan semua uang yang kau berikan. Katanya itu harta bersama dengan istrimu." "Sal, tenang dulu. Aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" bentaknya. "Kau bilang kau sudah cerai. Kau bilang bebas. Ternyata kau hanya bohong. Sekarang namaku tercatat sebagai pelakor di pengadilan." "Tapi kan kita menikah, Sal. Secara adat." "Adat?" tertawanya sinis. "Nikah adat tanpa surat? Itu bukan pernikahan, Dwiki. Itu hanya main-main. Dan sekarang kau tidak punya apa-apa lagi? Tidak punya rumah? Tidak punya uang? Bahkan pekerjaanmu terancam karena kasus ini." Dwiki terdiam. Dia tidak menyangka Salva bisa sekejam ini. "Dengar, Sal. Kita bisa mulai dari awal. Aku masih punya kemampuan." "Start from zero with you," potong Salva dengan nada mengejek. "Dwiki, sayang, aku bukan tipe wanita yang bisa hidup susah. Aku terbiasa dengan yang terbaik. Dan kau jelas bukan yang terbaik lagi. Tapi, katanya kau hamil? Katanya kita punya bayi." Dia mendengar Salva mendesah panjang. "Aku keguguran, Dwiki. Dan mungkin itu yang terbaik. Aku tidak ingin punya anak dengan pria yang tidak bisa jujur bahkan pada istrinya sendiri." "Jadi, semuanya selesai?" tanya Dwiki dengan suara kecil. "Sudah selesai, Dwiki. Jangan hubungi aku lagi. Lawyerku akan menghubungimu mengenai pengembalian dana itu." Klik sambungan terputus.
Dwiki menatap ponselnya yang kini mati karena kehabisan baterai. Dalam kegelapan kamar hostel yang pengap itu, dia menyadari betapa dalam kejatuhannya. Dia telah kehilangan segalanya. Istri yang setia, rumah yang nyaman, hartanya, reputasinya, dan bahkan sang gundik yang diperjuangkannya dengan harga begitu mahal. Dia terguling di kasur yang keras, menatap langit-langit kamar yang penuh dengan noda air. Kenangan-kenangan indah dengan Dinda dan Adrian menghantuinya. Sarapan bersama di hari Minggu, menonton film di ruang keluarga, bahkan pertengkaran-pertengkaran kecil yang sekarang terasa begitu berharga. Untuk apa semua ini? Bisiknya pada diri sendiri. Aku menukar mutiara dengan kerikil. Dia memejamkan mata, mencoba menahan tangis yang kembali datang. Tapi kali ini, tidak ada air mata yang keluar. Yang ada hanyalah kehampaan yang dalam, gelap, dan menyiksa. Dari balik dinding, terdengar suara televisor dan tertawa penghuni kamar sebelah. Dunia terus berputar, tapi dunia Dwiki telah berhenti. Dan yang tersisa hanyalah seorang pria di kamar hostel usang, meratapi keputusannya yang menghancurkan segalanya. 3 hari berlalu dalam keputusasaan. Uang 2 juta dari Dinda menyusut dengan cepat, terkikis oleh harga makanan dan kebutuhan dasar yang tiba-tiba terasa sangat mahal. Pakaiannya yang dulu selalu necis kini mulai berbau apek, karena harus dipakai berulang tanpa bisa dicuci dengan layak. Keputusasaan memaksanya melakukan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, menghubungi keluarganya. Dengan sisa receh terakhirnya, Dwiki mampir ke warnet kumuh di dekat hostel. Komputer tua dengan monitor CRT yang berkedip-kedip seakan menertawakannya saat dia membuka email. Kepada ayah email.com. Subjek, minta tolong. Ayah, ibu, aku sedang dalam masalah besar. Dinda menjual rumah kami tanpa seizinku dan mengajukan cerai. Dia mengambil semua harta kami, dan aku sekarang tinggal di hostel murah tanpa uang. Bisakah aku pulang sementara? Aku butuh tempat tinggal dan sedikit bantuan untuk memulai kembali. Dwiki. Balasan datang lebih cepat dari yang diharapkan, tapi bukan dari ayahnya. Dari adik perempuannya, Rani. Kepada Dwiki email.com. Subjek, Re, minta tolong. Kak, ayah dan ibu sudah tahu tentang masalahmu. Sebenarnya, semua keluarga besar sudah tahu. Kabar tentang pernikahan sirimu dengan sekretarismu sudah menyebar. Mereka sangat malu. Ayah bilang, kau membuat pilihan hidup dan sekarang harus menghadapi konsekuensinya. Mereka tidak bisa menerimamu pulang sekarang. Terlalu banyak pertanyaan dari tetangga dan keluarga besar. Tapi mereka mengirimkan ini untukmu. Lampiran, transfer_receipt, JPG. Dwiki membuka file lampiran dengan hati berdebar. Itu adalah bukti transfer sebesar 5 juta rupiah. Jumlah yang dulu bisa dia habiskan untuk 1 malam bersenang-senang, kini terasa seperti penyelamat hidup. Ponsel warnet berdering. Rani menelepon. Kak, kamu terima transfernya? Suara Rani terdengar datar, tidak seperti biasanya yang selalu ceria. Terima, Ran. Terima kasih. Tapi, tidak bisakah aku pulang saja? Aku janji tidak akan merepotkan. Rani mendesah di seberang sana. Kakak tidak mengerti. Ini memalukan keluarga. Ibu sampai tidak mau keluar rumah karena malu ditanyai tetangga. Paman Herman bahkan bilang, lebih baik kau dianggap hilang daripada tahu kau pulang dalam keadaan seperti ini. Dwiki merasa seperti ditampar. Jadi karena malu, mereka lebih memilih aku hidup seperti gelandangan. Bukan begitu, Kak. Tapi, kau kan yang memilih jalan ini. Menikah diam-diam dengan sekretarismu? Setelah 8 tahun pernikahan yang bahagia dengan Dinda? Setelah punya keponakan yang lucu seperti Adrian? Apa kau kira keluarga akan menerimamu dengan tangan terbuka? Tapi aku anak mereka. Blood is thicker than water, bukan? Kepercayaan dan harga keluarga juga penting. Kak, balas Rani, suaranya mulai emosional. Kau pikir mudah bagi kami? Aku harus mendengar orang-orang membicarakan kakakku sebagai playboy yang tega meninggalkan istri dan anak untuk sekretarisnya. Dwiki terdiam. Dia tidak pernah memikirkan dampak pada keluarganya. Dengar, Kak, lanjut Rani, suaranya lebih lembut. Uang itu untukmu cari kos-kosan sederhana dan modal cari kerja.
Tapi jangan pulang dulu. Beri waktu untuk ayah dan ibu. Mungkin nanti, ketika semuanya sudah tenang. Berapa lama? Seminggu? Sebulan? Setahun? Aku tidak tahu, Kak. Tapi untuk sekarang, ini yang terbaik. Sebelum Dwiki sempat membalas, Rani sudah melanjutkan. Oh ya, ayah bilang, jangan hubungi beliau dulu. Dia butuh waktu. Ibu juga. Mereka sangat kecewa. Sambungan terputus. Dwiki duduk terpaku di depan komputer tua. Tatapan kosong menatap layar yang menampilkan bukti transfer 5 juta. Uang yang seharusnya membuatnya lega, justru terasa seperti pisau yang menancap di dadanya. Dia membuka media sosial, melihat foto-foto keluarganya yang terakhir di Unggul, acara ulang tahun ibunya yang meriah, di mana dia dan Dinda masih terlihat bahagia berdampingan. Sekarang, dia tidak hanya kehilangan istri dan anak, tapi juga akses ke keluarganya sendiri. Dengan langkah gontai, dia kembali ke kamar hostelnya. 5 juta di rekening plus sisa uang dari Dinda, cukup untuk bertahan sebulan, mungkin. Tapi lalu apa? Pekerjaannya di perusahaan sudah terancam sejak kabar perceraian dan skandalnya menyebar. Reputasinya hancur. Dia membaringkan tubuh di kasur yang keras, menatap langit-langit bernoda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dwiki menyadari, uang bisa dicari, tapi kepercayaan dan harga diri yang sudah hancur, itu yang paling sulit dibangun kembali. Dan yang paling menyakitkan, dia sepenuhnya menyadari bahwa ini semua adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Bukan takdir, bukan nasib buruk, tapi hasil dari setiap keputusan salah yang diambilnya dengan mata terbuka. Sementara Dwiki bergumul dengan hidup barunya yang serba kekurangan, di seberang kota, Salva menghadapi realitanya sendiri. Kabar tentang pernikahan sirinya dengan Dwiki dan gugatan pengadilan telah menyebar seperti wildfire di kalangan sosialita dan komunitas bisnis tempatnya bergaul. Hari Senin pagi, saat Salva masuk ke kantor dengan tas branded terbarunya, dia merasakan tatapan aneh dari rekan-rekannya. Bisik-bisik yang tiba-tiba berhenti saat dia melewati meja kerjanya yang biasanya rapi. Kini ada amplop coklat bertuliskan, panggilan resmi, dari HRD. Salva, bisa masuk sebentar? Kepala HRD, Ibu Maya, sudah menunggu dengan wajah serius. Di ruang rapat kecil, Ibu Maya tidak bertele-tele. Kami menerima pemberitahuan dari pengadilan mengenai kasus Bapak Dwiki. Nama kamu disebut sebagai pihak ketiga dalam gugatan perceraian. Salva berusaha tetap tenang. Itu urusan pribadi saya, Bu. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Sayangnya, ada. Ibu Maya menggeleng. Perusahaan punya kode etik, terutama untuk posisi sekretaris direksi. Hubungan personal dengan atasan, apalagi sampai menyebabkan skandal seperti ini, merusak reputasi perusahaan. Maksud ibu? Tanya Salva, jantungnya mulai berdebar kencang. Kami terpaksa harus mengakhiri kontrak kerjamu. Efektif hari ini. Kamu akan mendapatkan pesangon sesuai peraturan, tapi kami sarankan, lebih baik kamu mengundurkan diri dengan hormat. Salva terpana. Ini tidak adil. Hubungan saya dengan Pak Dwiki sudah berakhir. Ibu Maya mendesah. Salva, kamu masih muda dan berbakat. Tapi di dunia bisnis, reputasi adalah segalanya. Klien-klien kita bertanya-tanya. Beberapa bahkan mengancam akan memindahkan proyek karena tidak mau berurusan dengan orang yang terlibat skandal seperti ini. Dengan tangan gemetar, Salva menandatangani surat pengunduran dirinya. Dalam waktu 3 jam, meja kerjanya sudah kosong, dan dia berjalan keluar dari gedung perkantoran megah itu untuk terakhir kalinya. Malam itu, Salva mencoba menghibur diri dengan bertemu teman-temannya di klub eksklusif yang biasa mereka kunjungi. Tapi suasana terasa berbeda. Maaf, Sal, aku harus pamit dulu. Besok meeting pagi, ujar Siska, teman dekatnya, baru setengah jam setelah tiba. Kamu baik-baik saja? Tanya Michelle, teman lainnya. Aku dengar, kamu dan Dwiki, dan istrinya. Kabar itu sudah sampai ke telinga mereka semua. Sudah selesai, jawab Salva singkat. Aku tidak tahu kalau dia masih punya istri. Tapi tatapan tidak percaya di mata teman-temannya mengatakan segalanya. Beberapa hari kemudian, saat Salva mencoba menghubungi pria lajang kaya yang selama ini menggodetnya, jawabannya sama.
mereka tiba-tiba sibuk, atau sedang keluar kota, atau tidak membalas pesannya sama sekali. Bahkan pria yang paling nekat sekalipun, Rico, yang dulu terus-menerus memujanya, kini menolak dengan halus. "Sal, kamu cantik dan amazing. Tapi, aku tidak mau berurusan dengan drama. Apalagi sampai berurusan dengan pengadilan." Reputasinya sebagai pelakor ternyata lebih cepat menyebar daripada yang dia duga. 2 minggu kemudian, Salva mulai merasakan tekanan finansial. Gaji terakhir dan pesangon dari kantor harus digunakan untuk membayar sewa apartemen mewahnya. Tagihan kartu kredit menumpuk, dan yang paling menakutkan, surat dari pengacara Dinda yang menuntut pengembalian semua uang dan hadiah yang diterimanya dari Dwiki. "Dengar, Bu Salva," kata pengacara itu melalui telepon, suaranya tegas. "Jika tidak diselesaikan dengan baik, ini bisa berujung pada tuntutan pidana penggelapan. Itu adalah harta bersama dalam perkawinan yang sah." Dengan terpaksa, Salva harus menjual beberapa tas branded dan perhiasan yang diberikan Dwiki. Tapi bahkan di pasar sekunder, harganya tidak sampai separuh dari nilai belinya. Gaya hidup mewah yang selama ini dinikmati ternyata sangat rapuh fondasinya. Suatu sore, dia duduk sendirian di apartemennya yang mulai terasa terlalu besar dan mahal. Ponselnya berdering. Ibunya. "Sal, katanya kamu tidak kerja lagi? Katanya kamu terlibat dengan orang yang sudah berkeluarga." Suara ibunya terdengar kecewa. "Ibu, itu tidak seperti yang orang bilang." "Aku tidak peduli versi mana yang benar," potong ibunya. "Tapi kamu harus pulang ke Surabaya. Di sini setidaknya kamu bisa membantu usaha keluarga. Di Jakarta, kamu sudah tercemar namanya." Air mata akhirnya menetes di pipi Salva. Untuk pertama kalinya, dia menyadari betapa dalam kejatuhannya. Bukan hanya kehilangan Dwiki, tapi juga karir, reputasi, dan gaya hidup yang selama ini dibanggakannya. Dia memandangi kota Jakarta dari balkon apartemennya. Gemerlap lampu kota yang dulu terasa seperti miliknya, kini terasa asing dan menjauh. Dalam kesendiriannya, dia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini sepadan dengan pilihannya menjadi wanita lain? Karma mungkin tidak langsung membunuh, tapi datang perlahan, mengikis satu persatu segala yang dianggap berharga dalam hidupnya. Dan yang tersisa hanyalah seorang wanita muda yang harus memulai dari nol, dengan reputasi yang sudah tercoreng dan hati yang pahit. Matahari pagi menyelinap lembut melalui jendela apartemen baru kami, menyinari wajah Adrian yang masih terlelap dengan damai. Aku berdiri di dapur kecil, menyiapkan sarapan sambil sesekali meliriknya. Keheningan pagi ini terasa berbeda, bukan kesepian, melainkan kedamaian yang kupilih sendiri. "Ibu, kita masak apa?" Tiba-tiba Adrian sudah berdiri di pintu dapur, mengusap matanya yang masih mengantuk. "French toast kesukaan Ade," jawabku sambil mengelus rambutnya. "Dengan madu dan buah." "Dulu ayah yang selalu bikin French toast spesial di hari Minggu," ujarnya polos. Dadaku sesak sebentar, tapi kemudian kuhela napas dalam. "Ibu sekarang bisa buat yang lebih enak. Loh, mau lihat?" Dia mengangguk antusias. "Selama beberapa bulan terakhir, aku belajar banyak hal, memasak, mengelola keuangan, bahkan memperbaiki keran yang bocor sendiri. Hal-hal kecil yang dulu selalu kuserahkan pada Dwiki, kini kukuasai dengan bangga." Setelah mengantar Adrian ke sekolah, aku menuju sebuah ruko kecil di kawasan yang sedang berkembang. Di depannya tergantung papan sederhana, "Kopi Kanvas, by Dinda." Ini adalah proyek rahasia yang kukerjakan selama proses perceraian, pelarian dari kepedihan, dan sekaligus investasi untuk masa depan. "Bu Dinda, semua perlengkapan dapur sudah datang," sapa Baim, karyawan muda yang kurekrut untuk membantuku. "Terima kasih, Baim. Tolong periksa lagi pesanan biji kopi kita." Sambil mengawasi persiapan pembukaan kafe, kuambil kanvas kecil dan kuas. Sejak kecil, aku selalu suka melukis, tapi pernikahan dan tanggung jawab rumah tangga membuat hobiku terabaikan. Kini, di sela-sela mempersiapkan kafe, aku menemukan kembali kecintaanku pada seni. Lukisan pertamaku setelah perceraian adalah potret Adrian yang sedang tertidur. Yang kedua adalah pemandangan laut dari memori liburan keluarga kami dulu. Yang ketiga adalah abstrak berwarna gelap,
penuh dengan goresan kuat yang mencerminkan amarah dan kepedihanku. "Wah, bagus sekali, Bu," puji Baim saat melihatku sedang melukis. "Bisa dijual nih." Awalnya kupikir itu hanya pujian biasa, sampai suatu hari seorang pengunjung yang kebetulan mampir saat kafe masih dalam persiapan tertarik pada lukisan abstrak itu. "Berapa harganya?" tanyanya. Aku terkejut. "Ini belum selesai. Dan ini hanya hobi." "Sayang sekali. Karya Anda punya energi yang kuat. Jika Anda serius, saya punya galeri kecil. Bisa kita pamerkan." Itulah awal dari segalanya. Kafe, Kopi Kanvas, tidak hanya menjadi tempat menjual kopi dan kue, tapi juga galeri mini untuk lukisanku. Pelan-pelan, namaku mulai dikenal sebagai pelukis pemula yang karyanya autentik dan penuh perasaan. Suatu sore, saat aku sedang menyelesaikan lukisan baru, Adrian pulang dengan wajah berseri. "Ibu, lukisan ibu dipajang di sekolah. Bu guru bilang ibu hebat." Rasa haru menyergapku. Selama ini, Adrian hanya mengenal ibunya sebagai ibu rumah tangga. Kini, dia melihatku sebagai seseorang yang punya passion dan bakat. "Ibu, boleh Adrian belajar lukis juga?" pintanya. "Tentu saja boleh, sayang. Ibu akan ajarkan semua yang ibu tahu." Malam itu, setelah Adrian tidur, aku duduk sendirian di teras kafe yang sepi. Melihat bintang-bintang di langit, aku merenung perjalananku beberapa bulan terakhir. Dari istri yang dikhianati, menjadi wanita mandiri yang punya bisnis kecil dan mengejar passion. Tidak, prosesnya tidak mudah. Masih ada malam-malam di mana aku terbangun karena mimpi buruk tentang pengkhianatan Dwiki. Masih ada saat-saat di mana rasa tidak percaya diri menghantuiku. Tapi setiap kali kupandangi lukisan yang berhasil kuselesaikan, atau setiap kali ada pelanggan yang memuji kopi racikanku, aku ingat bahwa aku lebih dari sekedar korban. Aku adalah seorang pejuang. Dan seperti lukisan abstrak yang sedang kukerjakan, hidup mungkin pen dengan goresan tidak terduga dan warna-warna kontras, tapi pada akhirnya, itu bisa menjadi sesuatu yang indah dan bermakna. Kubuka ponselku, melihat notifikasi dari pengacara Siska. Proses perceraian sudah selesai, semua aset sudah berpindah tangan, dan Dwiki tidak mengajukan banding. Bab itu sudah tertutup. Kini, waktunya menulis bab baru. Untukku, dan untuk Adrian. Musim hujan telah tiba, dan Kopi Kanvas semakin ramai dengan pelanggan yang mencari tempat nyaman untuk menunggu redanya gerimis. Suatu Sabtu sore, saat aku sedang sibuk membantu Baim membersihkan mesin espresso, bel pintu berbunyi. "Selamat datang di Kopi Kanvas," sambutku tanpa menoleh, masih fokus pada mesin kopi. "Tempat yang bagus." Suara pria yang familiar membuatku menoleh. Arya, pembeli rumahku, berdiri di depan kaunter dengan jas hujan masih meneteskan air. "Pak Arya, silakan duduk. Hujan deras sekali ya?" sapaku ramai, sedikit terkejut dengan kunjungannya. Dia memesan americano dan duduk di sudut dekat jendela. Matanya mengamati setiap detail kafe, dinding bata ekspos yang kupasang sendiri, lampu gantung dari kayu bekas, dan tentu saja, lukisan-lukisanku yang menghiasi dinding. Lukisan-lukisan ini. Arya berdiri mendekati sebuah lukisan abstrak berjudul Badai Berlalu. Energinya sangat kuat. Ada amarah, tapi juga kedamaian. Aku tersenyum. Itu salah satu karya awal saya setelah Anda tahu. Dia mengangguk paham. "Rumah itu, semoga membawa kebahagiaan untuk Anda dan Adrian." "Lebih dari itu," jawabku sambil membersihkan kaunter. "Dia sekarang punya kamar sendiri dengan tema luar angkasa yang dia inginkan sejak lama." Arya kembali ke tempat duduknya. "Saya perhatikan Anda tidak hanya menjual kopi, tapi juga seni. Kopi untuk menghidupi, seni untuk menghidupkan," candaku ringan. Ternyata banyak yang tertarik dengan konsep ini. Beberapa minggu kemudian, Arya kembali, kali ini dengan laptop. Dia menjadi pelanggan tetap, selalu duduk di meja yang sama dan bekerja selama berjam-jam. Suatu kali, saat kafe sepi, dia mendekatiku. "Boleh saya memberi masukan tentang lukisan Anda?" tanyanya sopan. "Tentu saja. Silakan." Dia menunjuk ke sebuah lukisan pemandangan. "Di sini, warnanya terlalu aman.
Sepertinya Anda takut mengambil risiko. Aku terkejut. Tidak ada yang pernah berkomentar seperti itu. Apa maksudnya? Karya-karya awal Anda berani, penuh emosi. Yang ini. Dia menggeleng, terlalu sempurna, tapi kurang jiwa. Komentarnya membuatku berpikir. Malam itu, setelah Adrian tidur, kuambil kanvas baru dan mulai melukis tanpa rencana. Hanya mengikuti intuisi. Hasilnya? Sebuah lukisan abstrak dengan warna-warna berani yang belum pernah kugunakan sebelumnya. Ketika Arya datang lagi dan melihat lukisan itu, dia tersenyum. Nah, ini dia Dinda yang sebenarnya. Berani dan kuat. Pelan-pelan, kami mulai sering mengobrol. Tentang seni, tentang kopi, tentang kehidupan. Arya ternyata tidak hanya investor properti, tapi juga kolektor seni amatir. Pernikahan yang gagal itu seperti kanvas yang sudah dicat, katanya suatu hari. Kita bisa melihatnya sebagai kegagalan, atau sebagai dasar untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Filosofikal sekali, balasku sambil tersenyum. Dari pengalaman pribadi, akunya. Saya juga pernah gagal. Tapi seperti lukisan Anda yang, badai berlalu, setelah hujan selalu ada pelangi. Pertemuannya memberiku perspektif baru. Tidak semua laki-laki seperti Dwiki. Ada yang seperti Arya, bisa menghargaiku bukan karena penampilan atau status, tapi karena pikiran dan karyaku. Suatu sore, saat kami sedang mendiskusikan kemungkinan mengadakan pameran kecil di kafe, Adrian pulang dari sekolah. "Ibu, ada PR matematika," katanya, lalu melihat Arya. "Oh, halo Pak." Arya menyapa Adrian dengan ramah, tidak berlebihan. "Matematika? Dulu saya paling suka matematika. Kalau perlu bantuan, bilang saja ya." Cara dia memperlakukan Adrian dengan natural dan tidak memaksa membuatku tersentuh. Tidak seperti beberapa pria lain yang berusaha terlalu keras untuk mengambil hati anakku. Setelah Arya pergi, Adrian bertanya, "Ibu, Pak Arya teman ibu?" "Ya, sayang. Dia pelanggan tetap kita, dan juga membantu ibu tentang seni. Dia baik, tidak seperti..." Adrian tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi aku tahu maksudnya. Malam itu, aku merenung. Mungkin, suatu saat nanti, ketika luka sudah benar-benar sembuh, aku bisa membuka hati lagi. Tapi untuk sekarang, persahabatan dengan Arya sudah lebih dari cukup. Dia memberiku keyakinan bahwa di luar sana, masih ada orang baik yang bisa menghargaiku untuk siapa aku, bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai korban, tapi sebagai Dinda, pemilik Coffee Canvas dan seorang pelukis yang sedang belajar untuk lebih berani lagi. Hampir setahun telah berlalu sejak perceraian kami. Coffee Canvas telah menjadi tujuan favorit para pencinta kopi dan seni di kawasan itu, dan lukisanku bahkan telah dipamerkan di 2 galeri kecil. Adrian tumbuh menjadi anak yang ceria dan percaya diri, meski sesekali masih bertanya tentang ayahnya. Suatu Senin pagi yang tenang, saat kafe baru saja kubuka dan aroma kopi segar mulai memenuhi ruangan, bel pintu berbunyi. Aku sedang membungkuk mengatur display kue, sehingga tanpa menoleh kusambut, "Selamat pagi, silakan masuk." "Selamat pagi, Dinda." Suara itu membuatku membeku. Suara yang pernah sangat kukenal, tapi sekarang terdengar asing dan penuh kelelahan. Perlahan aku berbalik. "Dwiki." Dia berdiri di depan counter. Tapi bukan lagi Dwiki yang kukenal. Pakaiannya sederhana, kemeja lengan pendek yang sudah agak usang dan celana chino yang kusut. Rambutnya yang dulu selalu rapi sekarang terlihat panjang dan tidak terurus. Yang paling mencolok adalah matanya, kehilangan cahaya dan penuh beban. "Dwiki," ucapku, berusaha menjaga suara tetap netral. "Ada yang bisa kubantu?" Dia menunduk, seolah malu menatapku langsung. "Aku... Bisakah kita bicara sebentar?" "Tidak lama." Kulihat sekeliling. Kafe masih sepi. Hanya ada satu pelanggan yang asyik dengan laptopnya di sudut. "Kita punya 5 menit. Silakan duduk." Dia duduk di kursi dekat counter. Tangannya terus memainkan ujung kemejanya yang sudah agak kusam. Aku, pertama-tama ingin benar-benar minta maaf. Bukan seperti dulu yang setengah hati. Aku tahu aku sudah menghancurkan hidupmu, hidup Adrian, dan hidupku sendiri.
Aku menerima permintaan maafmu, jawabku singkat. Tapi itu tidak mengubah apapun. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku tahu. Aku tidak berharap pengampunan. Tapi, bisakah kuceritakan apa yang terjadi padaku setelah semuanya? Aku mengangguk pelan. Bagian dari diriku yang dulu mungkin masih ingin tahu. Aku kehilangan segalanya. Dinda. Pekerjaan, tentu saja. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan orang dengan reputasiku. Keluarga, seperti yang kau tahu, mereka malu. Aku tinggal di kos-kosan murah, bekerja serabutan. Kadang jadi sopir taksi online, kadang jaga toko. Dia menarik napas dalam. Yang paling menyakitkan adalah ketika Adrian ulang tahun bulan lalu. Aku berdiri di seberang jalan, melihat kalian merayakannya di kafemu. Dia terlihat begitu bahagia. Dan aku tahu aku tidak pantas mengganggu kebahagiaannya. Kau selalu bisa mengunjungi Adrian, dengan pengawasan, kataku. Itu hakmu. Tapi aku tidak pantas, bisiknya. Aku tidak mau merusak imagenya tentang ayahnya dengan melihatku seperti ini. Dia mengeluarkan selembar foto dari dompetnya yang sudah usang. Foto Adrian kecil yang tersenyum. Ini satu-satunya yang membuatku terus bertahan. Kemudian dia menatapku langsung, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kerendahan hati yang sesungguhnya di matanya. Dulu, kau yang memberiku semua ini, Dinda. Tidak hanya materi, tapi cinta, dukungan, keluarga. Dan aku mengabaikannya. Sekarang, aku tidak punya apa-apa. Suaranya tercekat. Aku tidak minta banyak. Mungkin, sedikit bantuan untuk memulai usaha kecil-kecilan. Warung makan atau sesuatu. Aku janji, ini terakhir kalinya aku mengganggumu. Aku memandangnya lama. Pria yang dulu begitu percaya diri, kini hancur oleh pilihannya sendiri. Dan anehnya, yang kurasakan bukan lagi kemarahan atau kemenangan, tapi rasa iba yang dalam. Dwiki, ucapku pelan. Aku tidak berhutang apapun padamu. Tapi sebagai manusia, dan sebagai ibu dari anakmu. Kubuka laci kas dan mengambil amplop yang selalu kusiapkan untuk keadaan darurat. Isinya 5 juta rupiah. Ini untukmu, kataku, menyerahkan amplop itu. Bukan karena kita dulu suami istri, tapi karena aku tidak ingin melihat seorang manusia tenggelam dalam penyesalan selamanya. Terutama ayah dari anakku. Dia menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Air mata akhirnya mengalir deras di pipinya. Terima kasih, Dinda. Aku tidak pantas. Gunakan itu untuk modal warung, seperti yang kau bilang. Tapi ini yang terakhir. Setelah ini, kau harus berjuang sendiri. Dia mengangguk, berdiri dengan tubuh yang terlihat lebih ringan, seolah telah melepaskan beban yang dipikulnya terlalu lama. Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu lagi. Dan, tolong sampaikan pada Adrian, ayahnya sangat menyesal. Setelah dia pergi, aku berdiri lama di depan kaunter, memandangi pintu yang telah ditutupnya. Mungkin inilah yang disebut penutupan, bukan dengan kemarahan atau balas dendam, tapi dengan memberi kesempatan untuk memperbaiki diri, meski sudah terlambat untuk memperbaiki hubungan kita. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku benar-benar merasa bebas. Bebas dari amarah, bebas dari kepahitan, dan siap untuk benar-benar melanjutkan hidupku. Hujan mulai turun lagi ketika Dwiki melangkah keluar dari coffee canvas. Amplop berisi uang itu tergenggam erat di tangannya. Butiran air yang menyentuh kulitnya terasa seperti pembersihan, membasuh sedikit dari rasa malu dan penyesalan yang telah menggerogotinya selama berbulan-bulan. Dia berjalan tanpa arah, pikiran berkecamuk antara rasa syukur dan rasa tidak pantas. Sementara itu, di dalam kafe, aku berdiri memandangi hujan yang semakin deras. Baim, karyawanku, mendekat dengan wajah penuh perhatian. Semuanya baik-baik saja, Bu Dinda? Tanyanya. Aku mengangguk, menarik napas dalam. Lebih dari baik, Baim. Akhirnya, aku merasa damai. Perjalanan pulang ke apartemen terasa berbeda hari itu. Aku tidak lagi merasakan beban yang selama ini kupikul. Bahkan Adrian yang biasanya langsung menyambut dengan cerita-cerita serunya hari itu, tampak merasakan perubahan pada ibunya. Ibu terlihat senang hari ini, katanya sambil menyantap makan malam.
Karena ibu akhirnya mengerti sesuatu yang penting, sayang. Apa itu? Bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi berarti membebaskan diri sendiri dari beban kemarahan. Adrian mengernyitkan dahi, belum sepenuhnya memahami. Seperti waktu Adrian memaafkan Kevin yang merebut mainannya. Tepat seperti itu, jawabku sambil mengelus kepalanya. Tapi dalam skala yang lebih besar. Malam itu, setelah Adrian tertidur, kuambil kanvas dan mulai melukis. Kali ini, bukan lukisan tentang kemarahan atau kesedihan, tapi tentang penerimaan. Warna-warna pastel yang lembut mengalir natural dari kuasku, membentuk siluet seorang wanita yang sedang melepaskan burung-burung dari sangkarnya. Setiap goresan terasa seperti melepaskan beban terakhir yang masih kugenggam. Dwiki, di sisi lain, menghabiskan malamnya di kos-kosan sempitnya dengan memandangi amplop pemberianku. 5 juta. Jumlah yang dulu bisa dihabiskannya dalam satu malam untuk makan mewah dan minuman mahal, kini terasa seperti harta karun. Dia membuka buku catatannya yang penuh dengan coretan rencana bisnis warung makan sederhana. Nasi campur biasa, bisiknya pada diri sendiri. Dengan lauk pauk sederhana tapi enak. Seperti yang dulu selalu Dinda masakan. Dia teringat bagaimana dulu sering meminta Dinda memasakkan nasi campur spesial untuknya. Dan bagaimana Dinda selalu dengan senang hati melakukannya meski lelah seharian mengurus rumah dan Adrian. Kenangan-kenangan kecil yang dulu dianggap remeh, kini terasa sangat berharga. Keesokan harinya, Dwiki mulai mewujudkan rencananya. Dengan uang itu, dia menyewa sebuah kios kecil di dekat perkantoran, membeli peralatan masak sederhana, dan berbelanja bahan-bahan. Pekerjaan fisik yang melelahkan ini justru memberinya kepuasan yang tidak pernah didapatkannya dari pekerjaan kantoran yang ditekuni selama ini. Suatu siang, saat sedang berbelanja di pasar, dia bertemu dengan salah satu mantan koleganya. "Dwiki, itu kamu?" tegur pria itu dengan mata berbinar penuh keheranan. Dwiki mengangguk, tak mencoba menyembunyikan keadaan dirinya yang sekarang sedang memulai bisnis warung makan. "Luar biasa," kata mantan koleganya itu. "Dengar, ada lowongan di perusahaan baru saya. Posisinya mungkin lebih rendah, tapi..." "Terima kasih," potong Dwiki dengan sopan. "Tapi aku baik-baik saja dengan warung makanku. Setidaknya di sini, aku belajar jadi manusia yang lebih baik." Jawabannya membuat sang mantan kolega terkesima. Dwiki yang dulu terkenal ambisius dan haus pengakuan, kini berbicara tentang menjadi manusia yang lebih baik. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar dari teman yang kebetulan lewat di dekat warung Dwiki. Dia terlihat berbeda. Dinda. Bekerja keras, melayani pelanggan dengan rendah hati. Bahkan ada yang bilang nasinya enak. Mendengar kabar itu, aku tersenyum. Mungkin inilah yang seharusnya terjadi dari awal. Setiap orang mendapat kesempatan untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, meski harus melalui jalan yang berliku dan menyakitkan. Aku tidak lagi membenci Dwiki, tapi juga tidak lagi mencintainya. Yang tersisa adalah harapan bahwa dia akan menjadi ayah yang baik untuk Adrian, dan manusia yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Seperti lukisan penerimaan yang baru saja kuselesaikan, hidup adalah tentang melepaskan dengan ikhlas dan melanjutkan perjalanan dengan hati yang lebih lapang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa benar-benar siap untuk babak baru dalam hidupku. Bukan sebagai korban, bukan sebagai mantan istri, tapi sebagai Dinda yang utuh dan mandiri. Musim berganti, dan coffee canvas telah menjadi bagian dari rutinitas kota. Suatu hari di musim semi, Arya datang dengan wajah berseri, membawa sebuah buku sketch tebal. "Dinda, lihat ini," ujarnya, membuka buku itu di atas counter. "Aku menemukan ini di loteng rumah orang tuaku." Buku itu berisi sketsa-sketsa pemandangan kota dari puluhan tahun yang lalu, digambar dengan detail menakjubkan oleh almarhum ayahnya yang ternyata seorang arsitek sekaligus seniman amatir. "Ini luar biasa," bisikku, menyentuh kertas yang sudah menguning dengan penuh hormat. "Garis-garisnya hidup sekali." "Ayahku dulu bilang, setiap bangunan punya jiwa," kenang Arya dengan senyum getir. "Dia akan sangat menyukai tempat ini." Kami menghabiskan sore itu dengan membicarakan seni, kenangan, dan arti rumah. Berbeda dengan percakapan kami sebelumnya yang lebih ringan,
Kali ini kami menyentuh hal-hal yang lebih personal. Kehilangan ayah membuatku menyadari bahwa hidup terlalu singkat untuk tidak mengejar apa yang kita cintai. Aku berbagi. Itu sebabnya aku memberanikan diri membuka tempat ini. Arya mengangguk paham. Dan kamu melakukannya dengan luar biasa. Tidak banyak orang yang berani memulai dari nol setelah melewati apa yang kamu alami. Percakapan itu menjadi pembuka bagi banyak percakapan mendalam lainnya. Arya tidak pernah memaksaku untuk membuka diri, tetapi selalu memberikan ruang yang aman ketika aku siap bercerita. Dia menghargaiku bukan karena apa yang terjadi di masa laluku, tetapi karena siapa aku sekarang. Suatu sore, saat kami sedang mempersiapkan pameran kecil lukisanku di kafe, Adrian pulang dengan wajah cemas. "Ibu, besok ada lomba mewarnai di sekolah. Tapi, biasanya ayah yang membantuku menyiapkan perlengkapannya." Arya yang mendengar itu langsung bertindak. "Kebetulan aku punya waktu sore ini. Kalian berdua mau ikut ke toko seni? Aku tahu tempat yang lengkap." Perjalanan ke toko seni itu penuh tawa. Arya dengan sabar menjelaskan pada Adrian tentang berbagai jenis kuas dan cat, persis seperti yang dilakukan seorang ayah. Yang paling menyentuh adalah ketika dia tidak berusaha menggantikan posisi Dwiki, tetapi hanya menjadi teman yang peduli. "Terima kasih, Pak Arya," ucap Adrian di perjalanan pulang. Sekarang Adrian tahu bedanya cat air dan cat minyak. "Sama-sama, Adrian. Ingat, yang penting dalam seni adalah menikmati prosesnya, bukan hanya hasil akhir." Malam itu, setelah Adrian tidur, Arya dan aku duduk di teras kafe menikmati teh chamomile. "Kamu hebat dengan Adrian," pujiku. "Dia anak yang baik. Dan kamu adalah ibu yang luar biasa." Dia menatapku, matanya berbinar dengan kehangatan. "Dinda, aku mulai mengembangkan perasaan padamu." Dadaku berdebar. "Arya, aku masih dalam proses penyembuhan." "Aku tahu," katanya lembut. "Dan aku tidak meminta apa-apa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ada seseorang yang melihatmu, menghargaimu, dan bersedia menunggu sampai kamu siap." Dia tidak mencoba menciumku atau bahkan memegang tanganku. Hanya duduk di sana, memberiku ruang dan waktu yang kubutuhkan. Beberapa minggu kemudian, saat pameran lukisanku dibuka, Arya datang dengan membawa buket bunga sederhana dan kartu ucapan bertuliskan, "Untuk seniman paling berani yang pernah kukenal." Yang membuatku tersentuh adalah dia tidak hanya memuji lukisanku yang dipamerkan, tetapi juga menghargai setiap proses yang kujalani. Dia mengingat cerita di balik setiap lukisan, memahami makna di balik setiap pilihan warna. "Kamu berkembang begitu pesat sebagai seniman," katanya, berdiri di depan lukisan terbaruku yang penuh warna-warna cerah. "Ini berbeda dengan karya-karya awalmu." "Karena aku berbeda," jawabku. "Aku belajar bahwa tidak apa-apa untuk bahagia lagi." Senyumnya mengembang. "Dan kamu pantas untuk bahagia, Dinda. Sangat pantas." Di malam yang penuh kehangatan itu, untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku membiarkan diriku membayangkan kemungkinan baru. Bukan untuk terburu-buru, bukan untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk membangun sesuatu yang baru dengan fondasi yang kuat, saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberi ruang untuk tumbuh. Dan yang terpenting, aku menyadari bahwa membuka hati lagi bukanlah pengkhianatan terhadap diriku yang dulu, tetapi bukti bahwa aku telah cukup kuat untuk mencintai lagi, dengan lebih bijak, lebih sabar, dan dengan seluruh diriku yang telah disembuhkan oleh waktu dan penerimaan. 2 tahun telah berlalu sejak badai dalam hidupku menerjang. Pagi ini, aku berdiri di balkon apartemen kami yang baru, sebuah tempat yang lebih besar dengan studio lukis khusus dan kamar Adrian yang menghadap ke taman kompleks. Udara pagi yang segar membelai wajahku sambil kusaksikan kota yang perlahan bangun dari tidurnya. "Ibu, sarapan sudah siap," teriak Adrian dari dapur. Di usianya yang kini menginjak 9 tahun, dia mulai menunjukkan minat dalam memasak, sebuah hobi yang kami nikmati bersama. Aku berbalik dan tersenyum melihat pemandangan di ruang makan. Arya sudah duduk di meja, koran di satu tangan dan cangkir kopi di tangan lainnya. Dia mencium keningku saat aku mendekat. "Lukisan untuk pameran bulan depan sudah selesai," tanyanya sambil menyuapkan sepotong buah ke mulutku. "Almost there. Masih butuh sentuhan akhir."
Kehidupan kami sekarang adalah mozaik indah dari momen-momen sederhana yang penuh makna. Arya tidak pernah mencoba menggantikan posisi Dwiki sebagai ayah Adrian, tetapi hadir sebagai sosok mentor dan teman yang selalu bisa diandalkan. Hubungan kami tumbuh secara organik, tanpa paksaan, seperti sungai yang menemukan jalannya sendiri menuju laut. Di sudut kota yang lain, Dwiki telah menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Warung nasi campurnya kini cukup terkenal di antara karyawan perkantoran sekitar. Meski hidupnya tidak lagi mewah, ada kepuasan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang. Setiap 2 minggu sekali, dia menjemput Adrian untuk menghabiskan akhir pekan bersama. Hubungan mereka mungkin tidak lagi seperti dulu, tetapi tumbuh dalam kejujuran dan komitmen baru. "Ayah, nilai matematika Adrian bagus loh," cerita Adrian suatu sore sambil menyantap nasi goreng spesial buatan ayahnya. Dwiki tersenyum bangga. "Pintar sekali anak ayah. Nanti ayah belikan es krim. Yang penting jangan pakai uang ibu ya, ayah," bisik Adrian polos. Sekarang Adrian tahu, yang punya nilai bagus karena usaha sendiri lebih membanggakan. Perkataan Adrian itu menyentuh hati Dwiki yang paling dalam. Anaknya tumbuh dengan nilai-nilai yang benar, berkat didikan Dinda. Salva, setelah menghabiskan 1 tahun di Surabaya membantu usaha keluarga, memutuskan untuk kembali ke Jakarta dengan pandangan hidup yang baru. Dia bekerja di sebuah kafe yang tidak jauh dari Coffee Canvas, dan suatu hari secara tidak sengaja mampir. "Selamat datang," sambutku, langsung mengenalinya meski penampilannya kini lebih sederhana. "Dinda," ucapnya dengan suara gemetar. Aku hanya ingin minta maaf secara langsung." Kami duduk di sudut yang tenang. Ceritanya ternyata mirip dengan yang kuduga, terpesona oleh perhatian dan kemewahan yang ditawarkan Dwiki, tanpa menyadari betapa dalam luka yang akan ditimbulkannya. "Aku tidak mencari pembenaran," katanya dengan rendah hati. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Dan aku sedang belajar menjadi pribadi yang lebih baik." "Kita semua sedang belajar," jawabku. "Yang penting adalah kita tidak berhenti berusaha menjadi lebih baik." Percakapan itu tidak serta-merta menjadikan kami sahabat, tetapi setidaknya kami bisa saling mengangguk ketika berpapasan di jalan. Sebuah pengakuan bahwa kami telah melalui badai masing-masing dan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat. Kembali di Coffee Canvas, sore ini istimewa. Lukisanku yang berjudul Phoenix Rising baru saja dipilih untuk dipamerkan di Galeri Nasional. Baim, yang kini sudah menjadi manajer kafe, menghampiriku dengan mata berbinar. "Bu Dinda, ada kolektor dari Singapura yang tertarik dengan seluruh series Healing Anda. Dia menawar harga yang sangat baik." Arya mendekat dan memeluk bahuku. "Aku selalu tahu kamu akan sampai di sini. Bukan karena lukisanmu yang indah, tapi karena ketegaran hatimu." Saat senja tiba, kami semua berkumpul di teras kafe. Aku, Arya, Adrian, Baim, dan bahkan beberapa pelanggan tetap yang telah menjadi seperti keluarga. Suasana hangat dengan tawa dan cerita-cerita membahagiakan. Dulu, aku bersandar pada Arya. Aku mengira kebahagiaan adalah sesuatu yang diberikan orang lain padaku. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan adalah sesuatu yang kita bangun sendiri, keping demi keping, dari pilihan-pilihan kita setiap hari. Hidupku sekarang mungkin tidak sempurna, tapi itu nyata. Aku telah belajar bahwa rumah bukanlah sekadar tempat bernaung, melainkan ruang di mana kita bisa menjadi diri sendiri sepenuhnya. Cinta bukanlah tentang kepemilikan, melainkan tentang saling memberi ruang untuk tumbuh. Dan yang terpenting, aku telah belajar bahwa setelah hujan paling deras sekalipun, matahari akan selalu muncul kembali. Terkadang bahkan dengan pelangi yang lebih indah dari yang bisa kita bayangkan. Sebagai lukisan terakhirku untuk hari ini, kuambil kuas dan dengan penuh keyakinan menorehkan warna emas di atas kanvas. Cahaya baru yang menyimbolkan harapan, kedamaian, dan bab baru yang menantikan untuk ditulis.